Shalom saudara dan sahabat, mari kita buka Alkitab kita di dalam Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-21. Salomo berkata, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Mari berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami anak-anak-Mu selalu membutuhkan Engkau. Kami umat-Mu selalu membutuhkan firman-Mu. Oleh karena itu, biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu dan mempersiapkan hati setiap umat-Mu agar firman Tuhan sungguh menggugah hati kami, memberi pencerahan bagi pikiran kami, dan mengubahkan hidup kami semakin selaras dengan kehendak dan rencana Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur, dan menyambut firman Tuhan. Saya memberi judul khotbah pada hari ini, kuasa perkataan. Waspadalah saudara dan sahabat terhadap tren zaman ini. Sangat berhati-hati dalam memilih apa yang masuk ke dalam mulut, tetapi sangat sembrono dalam melontarkan perkataan demi perkataan yang keluar dari mulutnya. Bagaimana dengan kita? Orang percaya, kita tetap harus bijaksana untuk memilih apa yang boleh masuk ke dalam mulut kita, tapi kita harus lebih bijaksana lagi dalam memperhatikan apa yang keluar dari mulut kita. Kalau kita membaca di Matius pasal 15 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus mengingatkan setiap umat Tuhan bahwa yang menajiskan seseorang bukanlah yang masuk, melainkan yang keluar dari mulutnya. Oleh karena itu, betapa pentingnya pengendalian lidah seperti kekang pada kuda. Tanpa dikekang mulut kuda tersebut, dia akan menjadi kuda liar yang menghasilkan ketakutan, kekacauan, dan kerusakan. Tapi kalau kuda itu sudah dikekang mulutnya, maka dia menjadi kuda yang dapat dijinakan, bahkan juga dapat diberdayakan untuk berbagai kebutuhan yang memajukan perkembangan manusia. Jika seseorang dapat mengendalikan lidahnya, maka dia juga mampu untuk menguasai diri secara seutuhnya. Oleh karena itu, saudara dan sahabat, jangan biarkan lidahmu tidak terkontrol. Seperti kalau kita membaca di Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai ayat yang keenam. Yakobus pasal 3, ayat yang kelima sampai ayat yang keenam. Yakobus jelas sekali mengajarkan di sana, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, yang merupakan satu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Jika lidah seseorang tidak terkontrol, kata Yakobus, pemimpin jemaat mula-mula dapat mengalirkan kejahatan, dapat menodai seluruh tubuh, dapat dinyalakan oleh api neraka. Kalau kita membaca, bukan cuma ucapan lisan saja, tetapi juga ucapan yang dituliskan lewat medsos. Betapa banyak hujat, fitnah, hoax yang sungguh-sungguh bisa disebutkan seperti kata Yakobus, dinyalakan oleh api neraka, menyebarkan kebencian, kejahatan di mana-mana. Lidah yang tidak terkontrol seperti api yang tidak terkontrol dapat merusak banyak hal yang baik. Seperti api yang kecil, jika tidak dikendalikan, dapat membakar hutan yang besar. Demikianlah juga lidah yang tidak terkontrol
itu dapat merusak banyak yang baik, keluarga yang baik, komunitas yang baik, hubungan baik, kerjasama yang baik bisa rusak karena perkataan seseorang yang tidak dikendalikan secara bijak. Douglas Webster mengatakan bahwa lidah yang tak terkontrol selalu mengancam. Wow, kata yang sangat kuat, selalu mengancam damai sejahtera dan sukacita komunitas orang beriman. Saudara dan sahabat, jangan biarkan lidahmu tak konsisten. Kembali kepada pemimpin jemaat mula-mula, Yakobus di pasal yang ketiga suratnya, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jangan biarkan lidah kita tidak konsisten memuji Allah pada tempat ibadah saat beribadah, tapi kemudian mengutuki manusia di momen yang lain, entah di rumah saat marah, di jalan, atau lewat berbagai macam medsos. Lidah yang tidak konsisten sangatlah tidak alami, bagaikan mata air yang mengeluarkan dua jenis mata air tersebut, mengeluarkan air tawar tapi juga air yang pahit. Tidak alami, bagaikan pohon apel. Kalau orang percaya suka menghujat tapi menghasilkan buah jengkol. Apa yang alami? Kalau kita membaca di Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29, bagi orang percaya ini yang alami, ini yang sehat. Ayat 29 Efesus pasal 4, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Mulut orang percaya seharusnya menjadi dispenser dari kasih karunia Allah, dengan memakainya hanya untuk membangun satu sama lain. Saudara dan sahabat, kendalikanlah lidahmu senantiasa. Masih di Yakobus pasal 3, kali ini ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, penuh racun yang mematikan. Yakobus dengan eling, dengan sadar, dan berharap umat Tuhan juga eling dan sadar, mengatakan tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Tidak seorang pun. Tidak wanita manapun, tidak pria manapun, yang muda belia, yang lanjut usia sekalipun, tidak berkuasa untuk menjinakan lidah. Pertanyaan krusial, lalu siapa yang dapat mengendalikan lidah? Hanya Tuhan. Tuhan sendiri. Dialah pencipta dan dialah juga, dan hanya Dia yang sanggup mengendalikan lidah. Oleh karena itu, saudara dan sahabat, terus dan teruslah meminta hikmat tambahan dari Tuhan agar dapat mengendalikan lidah kita. Yakobus di pasal yang pertama kali ini ayat yang ke-5 mengingatkan setiap umat Tuhan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat,
hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Siapapun kita, kalau eling, kalau sadar, kita selalu kurang hikmat dalam mengendalikan lidah. Kita perlu bertindak dengan iman. Di sisi lain, kita perlu berdoa, minta hikmat dari Tuhan, hikmat tambahan dari tahun ke tahun, bulan ke bulan, minggu ke minggu, bahkan dari sehari ke sehari. Mintalah hikmat tambahan dari Tuhan untuk dapat mengendalikan lidah kita. Seorang nabi besar, yaitu Nabi besar Yesaya, di pasal yang ke-6, kita melihat pada waktu dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dan Tuhan menyatakan kekudusannya. Kudus, 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 Tuhan memang maha kudus. Dan walaupun dia seorang nabi besar, tetapi di ayat yang kelima dia berkata, lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Syukur kepada Tuhan. Di tengah bangsa yang najis bibirnya. Dan kalau kita mau jujur, saat-saat tertentu bahkan berulang kali bibir kita juga najis. Kita dapat berseru seperti Yesaya berseru, Tuhan, Tuhan, tahirkanlah lidahku. Kita dapat berseru dan berseru seperti Yakobus berseru, Tuhan, Tuhan, biarlah lidahku selalu dikendalikan oleh hikmat yang dari atas. Kita butuh hikmat yang dari atas. Jika lidah kita dikendalikan oleh hikmat yang dari atas, Yakobus kembali pasal 3, kali ini ayat yang ke-17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah, saya suka sekali istilah yang digunakan oleh Yakobus, pertama-tama murni. Yang pertama dan yang terutama, jika lidah umat Tuhan dikendalikan oleh Allah, dikendalikan oleh hikmat yang dari Allah, itu murni adanya. Pada satu kali Gus Dur pernah berkata kepada sahabat-sahabatnya, belajarlah dari orang Jepang. Orang Jepang itu sedikit bicara tapi banyak bekerja. Lalu dia melanjutkan juga, kita juga bisa belajar dari orang Amerika. Karena orang Amerika itu memang banyak bicara tapi juga banyak bekerja. Hening sejenak, lalu salah satu sahabatnya bertanya, Gus Dur, bagaimana dengan orang Indonesia? Dan Gus Dur sambil senyum berkata, orang Indonesia itu seringkali apa yang dibicarakan beda dengan apa yang dikerjakan. Wah, semua sahabat-sahabatnya turut tersenyum, bahkan beberapa tertawa. Tapi pertanyaan yang lebih krusial, bagaimana orang Indonesia tapi sudah bertobat dan percaya kepada Kristus Tuhan, lalu minta lidahnya dikendalikan oleh hikmat dari atas? Kembali Yakobus mengingatkan, pertama-tama itu murni. Jangan sampai seperti orang-orang yang tidak percaya, perkataan dan perbuatannya, kalau mau pakai istilah yang lebih keren, tidak sinkron. Tapi kalau sungguh bertobat, sungguh percaya, sungguh lidahnya dikendalikan oleh hikmat dari atas, dia menjadi orang percaya yang murni. Perkataan dan perbuatannya sinkron. Hati dan perkataannya juga sinkron. Bukan orang yang lain di mulut, lain di hati, lain di depan, lain di belakang.
itu bukan orang yang murni. Kalau orang percaya, lidahnya sungguh-sungguh dikendalikan oleh hikmat yang dari atas, pertama-tama itu murni. Lalu dilanjutkan oleh Yakobus, kalau sungguh kita murni, maka kita menjadi pendamai, menjadi peramah, menjadi penurut. Ayat 17, ayat 18 Yakobus pasal yang ketiga, penuh belas kasihan, tidak memihak, tidak munafik, lalu menghasilkan syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan menghasilkan buah-buah kebenaran. Di Amsal pasal 12 ayat yang ke-6, Salomo berkata, perkataan orang fasik menghadang darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Lalu di Amsal masih pasal 12, kali ini ayat yang ke-18, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Haleluya. Amsal pasal 12 ayat yang ke-25, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Menghasilkan damai, menghasilkan sukacita. Amsal pasal 15 ayat yang pertama, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Amsal masih pasal 15, kali ini ayat yang kedua, lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Amsal pasal 15 ayat yang keempat, lidah lembut adalah pohon kehidupan, tapi lidah curang melukai hati. Amsal 15 ayat yang ke-26, rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi perkataan yang ramah itu suci. Saudara dan sahabat, tidak salah dengar, Salomo berkata, perkataan yang ramah itu suci. Jadilah orang percaya yang murni, yang ramah, bukan cuma di medsos, tapi juga ramah di dunia nyata. Jangan cuma ramah di luar, tapi di dalam rumah kepada keluarganya sendiri lebih suka marah-marah. Tapi jadilah orang Kristen yang murni, karena ternyata perkataan yang ramah itu, kata Salomo, holy, suci adanya. Amsal 16 ayat yang ke-24, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Sekarang ini karena pandemi, karena ancaman COVID-19, madu laku keras. Banyak sekali sekarang orang tiap pagi, kadang-kadang juga tiap malam mengkonsumsi madu. Memang madu baik bagi kesehatan kita, tapi percuma, saya bisa berkata percuma kita mengkonsumsi madu kalau perkataan kita justru memancarkan kebodohan, kebebalan, kesembronoan, lebih parah lagi kebencian dan kemunafikan. Ingat baik-baik, madu itu mendatangkan kesehatan bagi tubuh kita, tapi perkataan yang baik dikendalikan oleh hikmat yang dari atas itu menyegarkan hati banyak orang, menyegarkan jiwa, bahkan mengobarkan roh orang-orang yang mungkin sedang terpuruk saat ini. Oleh karena itu, tetaplah konsumsi madu, tapi minta hikmat tambahan dari Tuhan agar kita juga bisa berujar, kita bisa berkata, kita bisa sharing dan update berbagai macam sharing di medsos yang sungguh-sungguh mendatangkan hati yang dikuatkan, saling membangun satu dengan yang lain. Amsal pasal 25 ayat yang ke-15, dengan kesabaran seorang penguasa
dapat diyakinkan, dan lidah lembut mematahkan tulang. Bahkan orang yang paling kasar, paling keras sekalipun, kalau dia mendengar perkataan yang lembut, hatinya bisa luluh. Amsal pasal 25 ayat yang ke-15. Dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan, dan jangan pernah lupakan ini, lidah lembut mematahkan tulang. Mematahkan tulang. Hati yang paling keras pun bisa luluh, Bapak Ibu, Saudara Saudari. Oleh karena itu, mulai hari ini dan seterusnya, jangan katanya sih umat Tuhan, tapi lidahnya tidak terkontrol. Seperti api liar yang menghasilkan banyak kerusakan dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi. Jangan jadi anggota gereja tetapi lidahnya tidak konsisten. Saat tertentu memuji Tuhan, tapi saat dia marah tidak bisa ditutupi oleh anggota-anggota keluarganya. Banyak kali keluar sumpah serapah. Dengan kasih Tuhan bertobatlah. Dengan kasih Tuhan mintalah hikmat tambahan dari Tuhan. Karena jika lidah kita dikendalikan oleh hikmat yang dari atas, maka perkataan-perkataan kita sungguh powerful dan konstruktif, menyelamatkan orang, kata Salomo, bahkan mendatangkan kesembuhan, mendatangkan kegembiraan bagi banyak orang, meredakan kegeraman, mengeluarkan pengetahuan, menjadi pohon kehidupan. Perkataan yang baik dan ramah itu suci dan manis bagi hati banyak orang, obat bagi tulang-tulang. Lidah yang lembut mematahkan tulang sekalipun. Yang paling keras hatinya, yang paling keras kehidupannya, bertemu dengan orang percaya yang lidahnya dikendalikan, bisa digugah hatinya, mendapat pencerahan pemikirannya, dan hidupnya juga diubahkan. Kiranya Tuhan tolong kita semua. Mari berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kalau Nabi besar Yesaya saja merasa berdosa karena lidahnya, kalau pemimpin besar Yakobus saja merasa sering berdosa dengan lidahnya, kami juga dengan sadar, dengan eling, sesungguhnya berkata, kami sering bersalah dengan lidah, dengan perkataan-perkataan kami. Oleh karena itu, biarlah darah Yesus menyentuh bibir dan lidah kami, sucikan dan kuduskanlah. Dan mulai sekarang ini, bahkan seterusnya, Tuhan, tambahkan terus hikmat yang dari Tuhan, dari sehari ke sehari, dari waktu ke waktu, supaya perkataan kami, baik secara lisan, juga secara tulisan, baik secara percakapan sehari-hari, maupun secara digital lewat medsos, hanya dipakai untuk memuliakan Tuhan, hanya dipakai untuk membangun, sehingga yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang tertekan mendapat kelegaan, yang hampir bercerai dipersatukan kembali, dan yang sedang depresi boleh mengalami shalom, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Dan semua yang percaya, katakan bersama-sama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati.